Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga Buya dan keluarga serta kami semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon penjelasannya Buya, bagaimana kalau kita merasa tidak berhak untuk menerima zakat tetapi orang lain tetap memberi kita zakat? Lalu apa yang harus kita lakukan Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda bukan orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan pemahaman dan keyakinan Anda, maka Anda tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh berpura-pura menerima lalu dikasihkan ke orang lain, karena Anda harus mendidik orang. Contoh, ustadz tidak berhak menerima zakat. Jangan atas nama fisabilillah lalu ustadz menerima zakat. Kalau ustadz fakir, bilang fakir, jangan bilang fisabilillah. Jihad di jalan Allah, yang perang di jalan Allah pun yang mendapatkan zakat hanya yang gratis, perangnya sukarela. Kalau sudah digaji oleh negara nggak boleh zakat, nggak boleh nerima zakat. Jangan sampai ustadz, wah fisabilillah, fisabilillah. Ini yang menghabiskan hartanya orang fakir tuh di saat ustadz digelari dengan fisabilillah. Semuanya pakai gelar fisabilillah, fisabilillah. Contohnya kalau Anda seorang ustadz yang Anda sudah cukup, bukan orang yang melarat, lalu tiba-tiba ada seorang memberikan zakat kepada Anda atas nama ustadz karena pemahaman yang salah, maka Anda tidak boleh diam biarpun tidak nerima. Nanti saya kasih orang, Anda kasih tahu saya tidak boleh, biar tahu bahasanya saya ustadz, zakat tidak boleh diberikan kepada ustadz. Kalau ustadz yang fakir nggak usah pakai gelar ustadz, nggak ada nama sedekah lil asatidhah, nggak ada itu fuqara masakin. Ustadz nggak ada. Kalau ustadznya fakir lebih berhak memang dia, karena dia fakir. Ini kalau Anda memang tidak berhak, sampaikan kepada orang tersebut supaya tidak salah terus. Mohon maaf Pak, saya tidak wajib menerima zakat, saya tidak boleh menerima zakat, saya cukup. Dan hendaknya semua dari kita merasa cukup urusan zakat. Nah, ini jadi jangan sampai fisabilillah perlebar, termasuk untuk menuntut ilmu. Katanya ini juga untuk berperang melawan musuh-musuh Allah, karena sekarang banyak akidah-akidah sesat. Jadi perang pemikiran juga sama, perang fisik zaman dulu. Jadi perang pemikiran seperti jihad, boleh nerima zakat. Memang zaman dulu nggak ada pemikiran, perang pemikiran. Perseteruan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah itu lebih dahsyat lagi itu. Punya negara gede, Daulah Abbasiyah 800 tahun dikuasai oleh kaum Mu'tazilah, tapi ulama tidak berfatwa memperkenankan zakat untuk para pelajar agar apa? Agar bisa mengalahkan kaum Mu'tazilah. Nggak ada. Lebih dahsyat dulu. Sekarang mana? Nggak sedahsyat zaman itu. Mereka pemikiran membuat buku, mengarang. Sudahlah, pokoknya sudah ada, jangan rakus dengan harta orang fakir. Jadi kalau memang Anda memang tidak berhak menerima zakat, Anda harus terang-terang sebutkan ke orang agar memberikan ilmu kepada orang agar tahu. Ustaz tidak boleh menerima zakat karena bukan asnaf thamaniyah. Dan kalau ada orang mengirim harus kasih tahu. Dan katmu sering ngomong, yang menjadi permasalahan ada, tidak tahu memang di sebagian kampung ini sudah sebagian masyarakat sudah umum. Termasuk waktu itu pertama kali kita keluarkan suara ini di media-media, banyak yang telepon, banyak yang mengirim orang untuk klarifikasi. Biarpun banyak kalimat fitnah, katanya Buya Yahya melarang ustadz ngumpulin zakat. Saya tidak melarang ustadz ngumpulin zakat. Yang saya bilang ustadz dilarang menerima zakat, dirubah kalimatnya untuk fitnah, ngumpulin zakat ini. Sama katanya Buya tidak boleh masjid ngumpulin zakat, ada fitnah lagi. Tidak, saya tidak mengatakan masjid tidak boleh ngumpulin zakat, masjid tidak boleh dibangun dari zakat. Itu yang kami sampaikan berdasarkan fatwa para ulama. Dan saya ngerti juga ulama-ulama akhir zaman yang berfatwa boleh, saya juga tahu, paham. Cuman melihat keadaan fakir miskin saat ini, lihat kembali kepada madhab yang dianut oleh 4 madhab ulama-ulama yang dianggap itu perlu kita. Jangan main-main urusan orang fakir. Anda memang tidak pernah merasakan fakir, makanya seenak sendiri membagi zakat ke sana kemari. Coba giliran Anda yang fakir, bingung Anda. Ayo. Karena Anda merasa cukup, ya enak aja bagi ke sana kemari. Coba giliran Anda yang sakit, kemudian anaknya masuk rumah sakit, kemudian bibinya juga harus meninggalkan pekerjaan, jaga anaknya. Ayo, mau ngomong apa nanti? Sudahlah, jangan rakus dengan hartanya orang fakir. Sudahlah, selesai. Wah, ramai waktu itu, ada yang marah, ada ini. Alhamdulillah kalau saya dimarah, saya tidak menyampaikan sesuatu yang salah. Saya meyakini ini benar karena ini saya ambil dari fatwa para ulama, bukan fatwa saya. Mohon ini diresapi. Kalau memang Anda tidak yakin dengan apa yang kami omongkan, ayo besok saya ajak ke tempatnya orang fakir.
Di daerah Sendang saja masih, di daerah ini berkembang, ada yang anaknya tidak bekerja, macam-macam, ada rumah sakit, memang ada dapat jaminan dari negara, tapi yang jaga kan ninggalkan pekerjaannya juga. Ini memang harus serius masalah urusan zakat ini. Sudahlah, betul, Anda jangan tamak dengan duit zakat. Kalau memang Anda tidak berhak terima zakat, katakan saya tidak berhak terima zakat, selesai. Dan sampaikan kepada orang lain agar Anda tidak diberi zakat. Wong saya teriak-teriak begini saja masih ada yang ngirim, Buya ini zakat untuk Buya. Oh, ini kayaknya kenal-kenal lahir tok, tidak pernah ngaji ya. Ada zakat Buya, zakat untuk Buya. Oh, zakat untuk Buya. Alhamdulillah saya cukup, biarpun tidak kaya cukup deh, alhamdulillah nggak pakai zakat. Maksudnya apa? Kita sudah ngomong begitu saja, teriak-teriak, lihat televisi, radio, mimbar berkali-kali masih salah. Kalau saya diam bagaimana kira-kira? Bahkan kadang orang yang dekat dengan kita kelihatannya kalau datang ke majelis tidur itu, besok ngirim zakat buat Buya. La ilaha illallah. Nah, ini problem ini. Jangan ngantuk di sini, melek. Kalau ngaji melek. Zakat kirim Buya, zakat untuk Buya. Balikan telepon orangnya. Kalau zakat untuk saya bagi, oke. Bahkan saya juga bagi zakat. Dan sampai hari ini pun banyak orang yang belum kita selesaikan. Bagaimana duit saya bangun untuk pondok. Kita ada duit pondok, ada duit zakat, ada rekening zakat. Ternyata untuk menyelesaikan kasus orang sakit, orang yang tidak mampu, nggak cukup duitnya. Bagaimana akan kita gunakan bangun pondok Al-Bahja? Di mana masuk akal enggak? Sekarang ada orang daftar, Buya saya minta dibantu begini-begini, nggak ada duit zakat. Terus kira-kira hati nurani saya di mana kalau saya untuk bangun pondok? Gimana? Coba Anda pikirkan. Semoga Allah mengampuni semuanya.